Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Bimbing dan sertai kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat doa ini. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian lagi. Yesus besertaku. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Beri kami ketenangan, berikan hikmat untuk kami, adik-adik kami. Berikan ketenangan bagi adik-adik kami di rumah, sehingga mereka dapat mengerti akan firman yang akan hamba sampaikan Tuhan. Tuhan berkati kami kakak pengasuh sehingga bisa menyampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami Tuhan yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa ucapan syukur kami ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang akan terambil dari Yohanes 9. Kita baca dari ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Nanti kakak Maura akan membantu adik-adik membaca dari sini, dan adik-adik yang di rumah sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing. Yang sudah bisa membaca ya dalam hati, yang sambil mendengar kakak Maura dari sini, dan adik-adik yang belum bisa membaca bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh kakak Maura. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?"
Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus menyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Ya, terima kasih Kakak Maura. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, adik-adik. Dari pembacaan firman Tuhan kita, adik-adik, dalam judul di dalam Alkitab kita itu adalah orang yang buta sejak lahirnya. Tapi tema cerita kita pada pagi hari ini adalah menolong diri sendiri. Dari bacaan kita tadi, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sedang berjalan dan bertemu orang yang sudah buta sejak lahir, adik-adik. Jadi sampai dia dari lahir sampai ia ketemu Tuhan Yesus itu dia belum pernah melihat, adik-adik. Ya, dia juga tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu orang ini percaya kepadanya. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, orang itu buta karena berdosa atau dosa dari orang tuanya?" Adik-adik, kenapa murid-murid itu bertanya begitu kepada Tuhan Yesus? Karena apa, adik-adik? Pada saat itu kalau siapapun yang sakit atau menderita pasti disebabkan atau dianggap berdosa, adik-adik. Tapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Bukan dosa orang itu, orang yang buta itu, adik-adik, ataupun dosa dari orang tuanya. Tapi adik-adik, di ayatnya yang keempat itu Tuhan Yesus mengatakan di situ sangat jelas bahwa dia buta bukan karena dosa, tapi ada karya Allah yang akan dinyatakan kepada orang buta tersebut. Waktu Tuhan Yesus mengatakan itu, murid-muridnya berkata, "Karya apa ya, Guru?" Kemudian Tuhan Yesus melakukan apa, adik-adik? Di bacaan tadi, meludah ke tanah dan mengoleskan ludah dan tanahnya itu tadi ke mata orang yang buta itu. Tuhan Yesus menolong orang itu. Tapi adik-adik, apakah orang itu sudah bisa melihat? Belum, adik-adik. Nah, disinilah sesuai dengan tema kita cerita pagi hari ini, menolong diri sendiri. Itu. Nah, orang buta ini selain dia percaya, adik-adik, yang kedua dia taat. Dia belum bisa melihat, adik-adik, tapi dia taat akan perintah Tuhan Yesus. Orang buta itu disuruh kemana? Kemana, Kakak Maura? Ke kolam apa? Ke kolam Siloam. Ke kolam Siloam. Disuruh apa, adik-adik? Disuruh sama Tuhan Yesus membasuh dirinya dan juga membasuh wajahnya yang tadi sama Tuhan Yesus ditaruh tanah tadi, adik-adik. Kemudian karena dia taat, dia ikuti perintah Tuhan Yesus, walaupun dia buta, dia lari-lari cari mana kolam Siloam. Sampai tiba di kolam Siloam, dia membasuhkan dirinya. Akhirnya dia apa, adik-adik? Dia sembuh dan dia bisa melihat, adik-adik. Itulah yang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, karya Allah. Ya, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang sudah buta sejak lahir, adik-adik. Tapi adik-adik juga kita harus menyadari, adik-adik, bahwa kalau kita mentaati perintah Tuhan, berarti kita juga apa, adik? Bisa menolong diri kita sendiri, adik-adik. Sama yang dicontohkan oleh orang buta tersebut.
dia bisa menolong dirinya sendiri. Seandainya dia tidak bisa menolong dirinya sendiri waktu dibasuh matanya itu, dia tidak taat kepada perintah, ya dia berdiri aja. Berarti dia tidak mau menolong diri sendiri dan dia pasti tidak sembuh secara sempurna adik-adik. Tapi karena dia percaya dan taat, makanya dia sembuh secara sempurna. Dia bisa melihat kembali adik-adik. Nah, dari cerita ini kita belajar Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bisa menolong diri kita sendiri. Contohnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Adik-adik kalau sekolah belajar maunya mendapatkan nilai yang baik kan adik, nilai yang bagus, mau naik kelas. Nah kalau mau semuanya itu berdoa kepada Tuhan. Kalau berdoa, setelah berdoa, masa kita cuma diam-diam aja adik-adik? Ya, Tuhan tidak suka orang yang pemalas hanya cuma berdoa. Harus berusaha juga dengan tindakan, yaitu apa? Belajar. Kalau kita sudah belajar, kita sudah berdoa minta Tuhan tolong kita untuk kita bisa dapat belajar lebih giat lagi. Akhirnya kita melakukan itu dengan belajar lebih giat, kita pasti mempunyai dan mendapatkan nilai yang baik dan bisa naik kelas. Kalau adik-adik yang kecil bagaimana menolong diri sendiri? Yang sudah bisa makan, misalnya makan sendiri, tidak perlu disuap mama ya atau papa lagi, harus belajar makan sendiri. Sudah bisa mandi sendiri, ayo belajar mandi sendiri ya. Jangan suka membebani orang atau mau ditolong terus adik-adik. Tuhan pasti menolong kita, tapi Tuhan juga suka anak yang rajin. Tuhan tidak suka anak yang malas. Ya, adik-adik, jadi pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan, yang ada waktu adik-adik dalam hidup adik-adik untuk setia melakukan firman Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik juga mengalami berkat Tuhan seperti yang dialami oleh orang buta yang buta sejak lahir tadi adik-adik. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak suka kita menjadi orang yang malas, tetapi Tuhan pasti menolong kita kalau kita juga rajin melakukan kehendak Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar, ya. Jadi harus setia melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dan jangan lupa ada ayat hafalannya, ya. Kita baca juga nanti ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya minggu ini terambil dari kitab Markus ayat 9, Markus 9 ayatnya yang ke 24 ya. Nah, di ayat 24 itu yang dihafal dari mulai kata aku percaya ya. Ayat 24 dimulai dari kata aku percaya, itu yang akan dihafal. Mulai kita baca bersama-sama yuk Kakak Maura. Markus 9 ayatnya yang ke-24 ya adik-adik. Yuk kita baca mulai dari kata aku percaya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini ya. Jadi ayat hafalannya terambil dari Markus 9 ayatnya yang ke-24 dimulai dari kata aku percaya. Ya adik-adik, menghafal ayat hafalannya nanti dikirim di grup sekolah minggu ya adik-adik. Demikian firman Tuhan kita. Nah, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama
Jawab ya, ya, ya. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita mau satu dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa, dan akhir doa kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mengakhiri ibadah kami. Ajarkanlah adik-adik kami Tuhan untuk melakukan firman yang baru saja mereka dengar pada pagi hari ini, untuk bisa menolong diri mereka sendiri Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya belum bisa kami lakukan. Ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar, untuk tidak membuat orang tua kami memarahi kami karena kami tidak bisa melakukan hal-hal yang kecil. Tetapi Tuhan tolong kami Tuhan, sehingga adik-adik ini bisa melakukan hal-hal membantu orang tua mereka dan tidak menjadi orang yang pemalas ya Bapa. Bapa dalam sorga, ajarkan adik-adik juga yang lebih utama Tuhan, untuk setia melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang sudah difirmankan oleh-Mu ya Tuhan, dan bisa menjadi adik-adik yang pintar, menjadi pelaku firman, dan yang terutama juga Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan memberkati adik-adik kami di rumah, tetap memberikan sukacita, damai sejahtera, untuk selalu mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan Tuhan juga tetap menjaga mereka untuk tetap kuat dan sehat, sehingga mereka dapat melakukan segala aktivitasnya Tuhan. Memberkati juga kakak-kakak pengasuh, juga seluruh pengurus sekolah minggu Tuhan, sehingga kami dapat melakukan pelayanan hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa dalam sorga, ampunkan salah dosa kami Bapa. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan dan kami satukan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami doa bersama doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.